Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta jajarannya, dan seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito, dan seterusnya kepada anak-anak kami yang alhamdulillah pada hari ini selalu senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir pada hari ini menjadi generasi agama Islam ke depan hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kehidupan, Allah masih memberikan kita kesempatan, bahkan Allah masih memberikan kita kenikmatan, yaitu nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan yang sangat luar biasa bagi kita adalah dua diantaranya, Bapak Ibu. Apa itu yang dua tersebut? Yang dua tersebut adalah nikmat kesehatan jasmani dan nikmat kesehatan rohani. Kalaulah seandainya kedua-duanya tidak diberikan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu, mungkin kita ini sudah termasuk golongan orang yang sudah meninggal, atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ada juga seorang yang diberikan nikmat kesehatan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nikmat kesehatan jasmani tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti itu termasuk golongan orang yang sakit. Bisa jadi mereka sakit kepala, sakit gigi, sakit telinga, sakit kaki, bahkan yang paling parahnya sakit abu, sakit hati. Nah, itu yang paling parah tuh. Kamajo cari yang sakit hati ko, pai aku rumah sakit M Jamil, ndak kena ada ube itu. Apa ube yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sering kita membaca Al-Quran. Insya Allah hati aku tenang, Bu. Ibaratnya seseorang kalau hati kita ini ada suatu gelas yang berisi air jernih, Pak. Kalau seandainya kita masukkan satu tetes tinta, mungkin barangkali lah berubah warnanya. Takatu hati awak, jangan sampai biarkan hati kita itu selalu menghitam, membusuk di hati kita itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga seseorang yang diberikan kesehatan jasmani oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesehatan rohani tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah termasuk golongan orang yang tidak waras atau golongan orang yang gila. Dan lebih parahnya Bapak Ibu, diberikan kesehatan keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
tetapi mereka tidak ada terketuk hatinya kok untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini Bapak Ibu, kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang salat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang bertugas malam dengan malaikat yang bertugas siang, dia tu mencari awak, menyaksikan kita, membawakan kabar berita gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sisiyo ada Pak. Wak pai sembahyang subuh kau nak sisiyo ada. Wak diberikan kabar gembira dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dek karano gara-gara awak makan sahur jam 3, kemudian lalu waliak ala tagilyang solat subuh awak. Kebanyakan seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini tetap istiqomah, tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam, marilah senantiasa kita selalu berselawat yakninya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila umatku menyampaikan berselawat kepadaku, maka suatu saat dia akan mendapatkan syafaat dariku nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang subuh ini kita akan menyampaikan yaitunya mengenai tentang jangan takut menyampaikan kebenaran. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tak lain tak bukan adalah untuk berjihad di jalan Allah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Salah satunya adalah menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran baik diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui yang terjadi di saat sekarang ini, bahwasanya yang benar itu bisa saja menjadi salah, dan yang salah tersebut bisa saja menjadi benar, baik itu di kalangan masyarakat apalagi di kalangan hukum Bapak Ibu. Tidak bisa membedakan Pak, ma yang benar, ma yang salah. Jadi kebenaran itu yang pertama sekali harus disampaikan yaitunya dengan diri kita sendiri. Apakah kita bisa menerima yang disampaikan kebenaran dari orang lain atau tidak? Kalaulah bisa kita menerima dari orang lain, kita mulai dari diri kita sendiri, maka baru kita sampaikan kepada orang lain. Seperti itu halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah muhasabah, dia memikirkan dirinya sendiri apakah sanggup menyampaikan kebenaran. Kalau Rasulullah sudah sanggup menyampaikan kebenaran tersebut, maka Rasulullah menyampaikan kebenaran yang paling utama sekali adalah kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan menjelaskan adapun yang dapat kita lakukan untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Yang pertama adalah meyakini bahwa apa yang kita sampaikan adalah memang ada kebenarannya, dan tidak mengada-adakan seperti berdakwah yang ada landasannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang harus kita lakukan. Seorang pendakwah menyampaikan kebenaran tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan pernah kita mengada-adakan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus meyakini bahwa menyampaikan kebenaran itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala.
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di awal tadi kami menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita menyampaikan kebenaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Qulil haqqo walau kana murah." Dari hadis riwayat Imam Ahmad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katakanlah kebenaran itu walaupun terasa pahit bagi kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu menyampaikan kebenaran tersebut, bahwasanya Rasulullah menerima hal-hal yang buruk saja Bapak Ibu. Ada yang dilempar, bahkan ada juga Rasulullah menyampaikan kebenaran itu, Rasulullah juga diancam dibunuh. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak gentar hati Bapak. Dia selalu semangat menyampaikan kebenaran, menyampaikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita lihat salah satu contohnya Bapak Ibu yang terjadi di negara Palestina Bapak Ibu. Sering kita lihat di YouTube bagaimana sanak saudara kita sesama kaum muslim, mereka sholat berjamaah pun tidak tenang Bapak. Kita yang ada di sini nggak ada apa-apanya, masih ada juga yang sholat dilalaikan. Kalau kita lihat di Palestina tersebut Bapak Ibu, semakin hari walaupun semakin banyak yang dibom, yang dibunuh, tetapi semakin hari semakin banyak Bu. Di malah warga yang dibunuh Bu. Itu yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Tetapi mereka memperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka yakin Allah itu ada, dia tidak takut Bapak. Walaupun mati kena tembak, dia termasuk golongan orang yang mati syahid. Takah tu Bapak Ibu, kita perhatikan sanak saudara kita di situ Bapak Ibu. Bara kesedihnya itu Bapak Ibu. Kalau di sekolah senang-senang bahkan solat pun tak ada orang mengaduh. Nyatonya Bapak Ibu, untuk melaksanakan solat saja masih banyak juga yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kebenaran itu harus disampaikan karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pahit resikonya, karena itu merupakan sunatullah, dan jangan mudah menyerah seperti Rasulullah menghadapi kafir Quraisy. Jadi walaupun pahit yang kita rasakan Bu, kalau kita lihat pada zaman sekarang ini untuk menyampaikan kebenaran itu sulit kita Pak. Kita lihatlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau sekecil apapun perbuatan maksiat yang dibuat oleh seseorang, kalau kita biarkan, maka kesengsaraannya bisa juga kepada kita Bapak Ibu. Cobalah kita lihat di daerah kita ini, di jalan Khatib Sulaiman itu Bapak Ibu, kita bicarakan Bapak Ibu, di sana kebanyakan tempat duduk-duduk. Kalau pemerintah kita bermaksud berniat untuk membuat tempat orang beristirahat, tetapi dari sore sampai malam kita lihat yang diisinya adalah seseorang anak muda-mudi Bu. Ini yang harus kita perhatikan secara bersama Bapak Ibu. Kadang-kadang dua, kadang-kadang kakinya di atas pahu parusi, kadang-kadang sebalik sama dia itu Bapak Ibu. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau kita biarkan, mungkin kita bisa akan celaka, diberikan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita perhatikan. Karena kata Rasulullah, kalau seandainya dalam hadis Rasulullah menyampaikan, kalau seandainya kita menyampaikan kebenaran tersebut, sampaikanlah dengan yaitunya tanganmu. Kalau tidak sanggup dengan tanganmu, sampaikanlah dengan lisanmu. Kalau tidak sanggup dengan lisanmu, sampaikanlah dengan hatimu. Itu selemah-lemah iman Maksudnya apa? Sampaikanlah dengan tanganmu,
selama kita berkuasa sebagai seorang pemimpin, maka tanda tangan kita ini tetap berlaku, Pak. Contohnya apa, Bapak Ibu? Ada suatu kompleks yang kita lihat di arah Gunung Pangilun, Bapak Ibu, yang dari pagi sampai jam 10 malam lah ditutupi pagar apa? Pagar keluar, pagar masuk. Ini harus kita perhatikan. Kalau bisa di Tampewaku, Bapak Ibu, bisa juga kita lakukan seperti itu. Salah satunya bisa kita menghindarkan dari perbuatan maksiat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yang harus kita lakukan adalah yakinlah bahwa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala pasti datang kepada siapapun yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang benar. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong awak, Pak. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Itu janji Allah, Bu. Jangan pernah takut ya memperjuangkan jalan Allah, karena Allah akan pasti menolong kita. Contohnya apa? Yang telah disampaikan oleh Bapak pengurus kita itu salah satu kita berjihad di jalan Allah. Kalaulah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, kita saja sebagai manusia, kalau kita saling tolong menolong, mungkin orang tersebut apabila kita merasakan kesusahan, maka mereka pun akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima yang harus kita lakukan adalah dalam menyampaikan kebenaran kita juga butuh kerjasama. Tidak bisa seorang doa, Pak. Harus dimusyawarahkan. Karena sesuatu kebenaran itu, apalagi perbuatan maksiat, apalagi yang berlandasan dengan hukum, kita harus memperjuangkannya. Kita harus bekerja sama supaya apa? Terlihat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, kita selalu meminta kepada Allah agar selalu dikuatkan dan istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai membuat kita lari memperjuangkan agama Allah. Jadi kalau orang menyampaikan kebenaran ini, Bapak Ibu, seperti cahaya matahari. Cahaya matahari tidak akan pernah padam sinarnya. Seperti itu orang yang menyampaikan kebenaran, tidak akan padam cahayanya itu. Di sini dapat kita contohkan bahwasanya sebagaimana dalam sebuah hadis menerangkan ada sebuah kampung yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat lapor sama Allah, "Ya Allah, kampung ini ada orang baik, ada orang tua yang rajin tahajud, ada anak muda yang rajin ke masjid. Mereka istiqomah ya Allah, semua kebaikan mereka kerjakan ya Allah. Tapi ya Allah, mengapa engkau azab mereka ya Allah?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab, karena mereka egois mementingkan ibadahnya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita egois mementingkan ibadah seorang, maka celaka lo, Bu. Misalnya apa? Keluarga awak tidak solat lah contohnya. Awak pergi solat ke masjid, solat tahajud, bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Kita tidak mementingkan keluarga kita, maka kita akan dibinasakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyampaikan kebenaran itu, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua karakteristik orang yang apabila disampaikan kebenaran tersebut, yang pertama adalah orang yang apabila disampaikan kebenaran, mereka menerima dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ndak dendam, maka itu adalah golongan orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berilmu pengetahuan. Walau sekalipun mereka ndak S1, ndak S2, ndak S3, tetapi dia menerima, maka dia lebih hebat daripada golongan orang yang berpendidikan tinggi. Itu Bapak Ibu. Yang golongan kedua, apabila disampaikan kebenaran kepada mereka, mereka menolak, mereka dendam, mereka benci,
malah kita diancam untuk dibunuh, maka itu termasuk golongan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu marilah kembali sama-sama kita mengingatkan, marilah kita memperjuangkan agama Allah demi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tempat kita ini dijauhkan dari segala maksiat, perbuatan-perbuatan yang buruk, dan kita jangan mementingkan ibadah kita sendiri, juga kita mementingkan ibadah kita bersama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang salah itu datangnya dari saya pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.